Shalom, salam semangat Omah Sate Pade Klamut. Renungan Omah Sate Pade Klamut hari ini mengambil tema KTP, kasih tanpa pamrih. Definisi kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Kasih juga bisa dikatakan hubungan keterkaitan antara manusia tersebut dengan sesuatu atau seseorang. Bukan hanya antara manusia dengan manusia, tetapi bisa juga antara Tuhan dengan manusia. Kasih tanpa pamrih adalah kasih tanpa mengharap imbalan, kasih tanpa menuntut balas. Kalau bicara soal kasih, tentu orang Kristen adalah orang yang paling fasih dalam mengungkapkan kata kasih. Sebab kalau kita tanya, apa yang membedakan ajaran Kristen dengan agama lain? Tentu kata kasih akan menjadi salah satu alasan pembeda dengan ajaran lain. Ada juga yang bilang kasih adalah dasar paling penting dari ajaran Yesus Kristus. Saat ini kita belajar bahwa kasih yang ditunjukkan Yesus adalah kasih tanpa pamrih, kasih tanpa menuntut balas. Yesus mengajarkan umatnya untuk berlaku cinta kasih dalam kehidupannya di bumi. Tak ada satupun ajarannya yang mengajak kita untuk saling membenci satu sama lain. Hal ini tertuang dalam Markus 12 ayat 31. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Masih terlintas di pikiran kita ketika kita semua dihadapkan pada situasi yang sangat sulit waktu itu. Ya, pandemi COVID-19. Banyak dari kita yang terpapar virus COVID-19. Teman kerja, teman pelayanan, keluarga, saudara, tetangga, dan lain-lain. Tanpa menunggu lama, hati nurani kita tergerak untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terpapar virus COVID-19 atau yang menjalani isolasi mandiri di rumah, dengan apapun yang dapat kita lakukan waktu itu. Banyak dari kita yang membantu dengan mengirimkan bantuan makanan, obat-obatan, vitamin, doa, dan lain-lain. Banyak dari kita yang tergerak menjadi relawan, membantu memakamkan saudara-saudara kita yang meninggal akibat paparan virus COVID-19. Saat itu, banyak pribadi-pribadi yang dengan rela hati tanpa pamrih memberikan seluruh tenaga, waktu, materi untuk membantu tanpa memikirkan imbalan. Mereka bertaruh nyawa hanya ingin membantu saudara-saudara kita yang waktu itu membutuhkan bantuan. Tidak terbersit dalam hati kita untuk mengharapkan imbalan. Yang ada saat itu kita hanya ingin mewujud nyatakan apa yang sudah Tuhan Allah ajarkan kepada kita, yaitu mengasihi tanpa pamrih. Dalam Yohanes 15 ayat 12-13, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Seperti yang sudah Yesus perbuat untuk kita semua, bahwa Dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Sungguh, ini ayat yang menguatkan kita untuk melakukan ajaran Tuhan Yesus, yaitu bahwa setiap kita mau mengasihi tanpa pamrih. Tunggu apa lagi? Isilah hidup kita dengan tindakan yang menyukakan hati Tuhan dan hidup saling mengasihi tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih. Objek paling dekat dan mudah untuk menyatakan kasih kita adalah orang-orang terdekat di lingkungan kita. Selamat mewujud nyatakan kasih tanpa pamrih kepada semua orang tanpa menghirapkan imbalan dan menuntut balas. Amin. Mari kita berdoa. Hati kami sungguh berlimpah ucapan syukur ya Tuhan, ketika saat ini Engkau ajarkan kami
untuk hidup saling mengasihi tanpa pamrih. Kami bersyukur mempunyai teladan yang luar biasa seperti Engkau, yang selalu mengajarkan kepada kami untuk mengasihi sesama kami tanpa memandang perbedaan, tanpa mengharapkan imbalan. Kami juga bersyukur ketika Engkau ajarkan kepada kami untuk mengasihi orang yang telah menyakiti kami. Tuhan, kami adalah umat-Mu yang penuh dosa, yang terkadang tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Namun kami percaya Engkau Allah yang sanggup membentuk kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk meneladani kasih-Mu. Mampukan kami untuk menebar kebaikan tanpa pamrih dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan Rumah Sate Pak Deklamut pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.